Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang kit atletik atau atletik untuk anak-anak. Apa sih yang menjadi latar belakang YAF membuat kit atletik? Kita tahu sudah sejak dahulu kala anak-anak tertarik untuk bersaing satu sama lain dan mencari perbandingan dengan orang lain. Atletik dengan berbagai macam eventnya memberikan kesempatan yang sangat baik dan menjadi forum yang bagus untuk pengembangan interaksi antar teman atau orang lain yang sebaya. Agar atletik tetap menjadi acara khusus untuk pertukaran interaksi ini, kita sebagai seorang guru pendidikan jasmani atau pembina olahraga harus merancang kompetisi yang benar-benar sesuai untuk anak-anak. Sebagian besar kompetisi anak-anak dalam olahraga sering kita melihat model skala kompetisi orang dewasa diterapkan pada anak-anak. Standarisasi yang tidak memadai ini sering sekali mengarah pada spesialisasi awal atau sering disebut spesialisasi dini, yang jelas bertentangan dengan kebutuhan anak akan perkembangan yang harmonis. Hal ini juga menimbulkan elitisme dini yang merugikan sebagian besar anak. Dari berbagai macam latar belakang tersebut, muncul berbagai prakarsa penelitian dan studi tentang situasi saat tersebut. Tantangan bagi YAF adalah merumuskan konsep baru atletik yang secara unik disesuaikan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. Pada tahun 2001, kelompok kerja atletik anak-anak YAF mengambil inisiatif dan mengembangkan konsep acara untuk anak-anak yang menampilkan perbedaan yang berbeda dari model atletik dewasa sebelumnya. Konsep tersebut selanjutnya diberi label Kit Atletik YAF. Kemudian, pada tahun 2005, YAF membuat kebijakan atletik secara global untuk anak berusia 7 hingga 15 tahun, di mana kebijakan ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk menjadikan atletik acara individu yang paling banyak dipraktikkan di sekolah-sekolah di seluruh dunia. Yang kedua, untuk memungkinkan anak-anak dari asosiasi atau federasi untuk mempersiapkan masa depan mereka di atletik dengan cara yang paling efisien. Adapun konsep atletik anak-anak YAF atau kit atletik dimaksudkan untuk membawa kegembiraan dalam bermain atletik. Acara baru dan pengorganisasian yang inovatif akan memungkinkan anak-anak menemukan kegiatan dasar lari cepat, lari daya tahan, melompat, melempar, atau menolak di hampir semua tempat seperti stadion, taman bermain, gimnasium, area olahraga yang tersedia dimanapun, seperti taman, dan lain sebagainya. Permainan atletik diharapkan akan memberikan anak-anak kesempatan untuk memanfaatkan latihan atletik yang bermanfaat dalam hal kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan atau pencapaian diri. Sedang tujuan pengorganisasian atau desain dari konsep atletik anak-anak atau kit atletik YAF, yaitu bahwa banyak anak-anak dapat aktif pada waktu yang sama. Variasi dan bentuk dasar atletik merupakan gerakan alami. Tidak hanya anak-anak yang lebih kuat atau lebih cepat memberikan kontribusi untuk hasil yang baik. Kemudian tuntutan keterampilan itu bervariasi sesuai dengan usia dan kemampuan koordinasi yang diperlukan. Karakter petualangan yang ditanamkan dalam program YAF menawarkan pendekatan atletik yang cocok untuk anak-anak. Selain itu, struktur dan penilaian pertandingan mudah berdasarkan urutan peringkat suatu tim. Dengan pengorganisasian yang baik, akan sedikit asisten atau juri yang dibutuhkan. Dan atletik ditawarkan sebagai acara tim campuran, di mana putra dan putri bisa dibuat mix atau campuran. Sedangkan tujuan konten atau isi dari konsep atletik anak-anak YAF yang pertama adalah promosi kesehatan, di mana salah satu tujuan utama dari semua kegiatan olahraga harus mendorong anak-anak untuk bermain dan menggunakan energi mereka untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Atletik dirancang secara unik untuk memenuhi tantangan ini dengan sifat aktivitas bermain yang berbeda-beda dan oleh fitur fisik yang diperlukan untuk latihannya.
Meningkatnya tuntutan akan bentuk permainan yang diberikan kepada anak-anak akan berkontribusi pada perkembangan umum mereka yang harmonis. Yang kedua adalah interaksi sosial. Athletic Kid adalah faktor yang sangat menguntungkan dari integrasi anak dalam latar belakang sosial. Acara tim di mana setiap orang memberikan kontribusi pada permainan adalah kesempatan bagi anak-anak untuk bertemu dan menerima perbedaan mereka. Kesederhanaan aturan dan sifat tidak membahayakan dari acara yang ditawarkan memungkinkan anak-anak untuk memainkan peran sebagai seorang official atau sebagai seorang pelatih secara maksimal. Tanggung jawab yang benar-benar mereka ambil ini adalah momen spesial ketika mereka bisa merasakan. Tujuan konten yang ketiga adalah karakter petualangan. Agar terstimulasi, anak-anak perlu memiliki perasaan bahwa mereka benar-benar dapat memenangkan acara yang mereka ikuti. Oleh karena itu, konspirasi untuk menjaga agar hasil acara tidak dapat diprediksi hingga acara terakhir, ini adalah momen pendorong motivasi anak-anak untuk tetap berusaha sebaik mungkin. Kemudian, prinsip kerja tim adalah prinsip dasar dari kegiatan atletik anak-anak IHF. Semua anggota tim memberikan kontribusi pada hasil pada acara lari seperti estafet atau sebagai kontribusi individu untuk hasil tim secara keseluruhan di setiap acara. Partisipasi individu berkontribusi pada hasil tim dan memperkuat konsep bahwa partisipasi setiap anak harus dihargai. Setiap anak ambil bagian dalam semua acara yang mencegah spesialisasi awal. Tim dicampur atau mix yang terdiri dari 5 perempuan dan 5 laki-laki jika memungkinkan. Sedang untuk kelompok umur dan program acara, Kid Athletic menerapkan 3 kelompok usia dalam pelaksanaannya. Kelompok 1 yaitu anak-anak usia 7 dan 8 tahun. Kelompok 2, anak-anak usia 9 dan 10 tahun. Kelompok 3, anak-anak usia 11 dan 12 tahun. Semua acara untuk kelompok umur 1 dan 2 dilaksanakan sebagai acara tim. Untuk kelompok umur 3, acara dilakukan secara estafet atau individu. Semua anak harus berkompetisi beberapa kali di setiap grup acara. Dan acara ini diselenggarakan dengan prinsip berputar, sehingga tim bergiliran di setiap pos atau station suatu acara. Demikian penjelasan mengenai konsep dasar Kid Athletic atau atletik untuk anak-anak. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu dalam penjelasan yang lainnya. Terima kasih.